Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya, Alilas Mom. Oke deh moms dan teman-teman semua, jadi di video kali ini saya mau sharing ya tentang keseharian saya ya. Dan kali ini dimulai dengan mengantar beberapa stok barang ya yang kebetulan habis untuk jualan hari ini ya moms. Dan ini kita udah sampai ya di tempat jualannya ya. Jadi ini tuh di Jatiroto teman-teman, Kecamatan Jatiroto, Wonogiri ya. Dan ini Pak suami lagi angkat-angkat ya. Dan kemudian lanjut lagi di sini kita mau balik lagi ke Wonogiri ya teman-teman. Dan itu anak-anak saya udah pakai seragam juga ya. Jadi sebelum kita berangkat ke Jatiroto itu anak-anak saya udah mandi dulu ya. Jadi udah siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Jadi nanti habis dari sini sampai Wonogiri mereka langsung sekolah ya mams. Dan sebelumnya juga tadi anak-anak saya juga sempat sarapan ya di jalan, tapi nggak saya videokan ya mams. Oke teman-teman semua, setelah tadi nganterin barang untuk jualan, terus sudah nganterin anak-anak sekolah juga. Di sini kemudian lanjut saya dan Pak suami mau sarapan ya. Di sini saya sarapannya request mau makan sop ayam pecok ya teman-teman. Kebetulan lagi pengen banget sop ayam pecok ya, karena kayaknya seger gitu deh ya, makan dingin-dingin gitu, makan yang anget-anget gitu kayaknya enak ya. Oke teman-teman semua, ini saya dan Pak suami izin ya mau sarapan pagi dulu. Dan kemudian lanjut ya teman-teman, setelah selesai sarapan pagi ini kita lanjut kembali lagi ke rumah ya. Dan sampai rumah ini saya lihat tanaman saya yang ada di teras itu belum disiramin teman-teman, karena kan memang hari ini tuh cuacanya lagi panas-panasnya ya. Kalau misalnya pucuk merah ini nggak disiram 2 hari gitu aja ya pasti udah kering ya, yang ada ujung-ujungnya pucuk merahnya jadi mati deh ya. Dan ini saya lanjut, setelah sampai rumah saya mau siram-siram tanaman saya dulu yang ada di teras rumah saya ya moms. Teman-teman semua, mohon maaf ya, minggu kemarin saya nggak sempat untuk bikin video. Sebenarnya videonya udah ada teman-teman, tapi saya belum sempat untuk edit-edit ya. Kebetulan banget minggu kemarin itu saya sakit mams. Sebenarnya saya rencananya mau upload video itu hari Senin ya, tapi ternyata saya dinas luar terus ya, jadi waktunya bener-bener habis ya untuk kerja di kantor. Dan alhasil saya seminggu kemarin gak upload video ya, dan baru bisa upload video lagi maksud saya hari ini ya moms. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke video ya. Dan ini singkat cerita kita udah di dalam rumah. Dan kemudian lanjut tadi saya bukain korden dulu ya, karena kan tadi memang kita berangkat ke Jatirotonya pagi-pagi banget ya, jadi belum saya bukain deh itu korden-korden yang ada di rumah ya moms. Dan setelah sampai di rumah, di sini saya pun lanjut lagi teman-teman mau ngerjain tugas kantor ya, karena memang ini kerjaan kantor saya lagi banyak. Jadi ya biasanya kalau walaupun saya weekend ya tetap ngerjain tugas kantor dulu, baru nanti setelah kerjaan kantor selesai baru saya ngerjain tugas rumah ya. Biasanya kalau misalnya kerjaan kantornya itu pas banyak-banyaknya, saya nggak fokus teman-teman mau ngerjain kerjaan rumah ya, takutnya nanti ujuk di telepon atau di WhatsApp sama atasan saya kerjaan kantornya belum selesai, kan saya nggak enak ya mams. Jadi alhasil biasanya saya fokus ngerjain tugas kantor dulu, dan kalau misalnya kerjaan kantor udah selesai baru saya ngerjain tugas yang lainnya ya mams. Jadi untuk makan siang hari ini tuh tadi kita beli aja teman-teman karena saya juga belum sempat masak ya. Dan sampai gosokan saya pun kalian bisa lihat sendiri, ini tuh banyak banget teman-teman, menumpuk ya. Dan sampai tempat gosokan saya itu bener-bener berantakan ya. Dan ini kakak Akila bantuin saya untuk narohin gosokannya ya ke ruang tengah. Ini mau saya beresin, mau saya lipat, dan juga mau saya gosokin sebagian ya. Kalian bisa lihat sendiri, ya ampun itu banyak banget ya gosokan saya. Dan ini saya minta tolong sama Pak suami untuk dibantuin ya, untuk milihin atau ngelipatin pakaian-pakaian yang saya nggak sanggup untuk gosoknya ya. Jadi untuk baju Pak suami itu yang baju gede-gede itu mau saya laundryin aja teman-teman. Tapi untuk bajunya anak-anak ya seperti kaos itu cuma saya lipetin aja ya untuk baju hariannya.
Tapi kalau untuk baju sekolah terus baju untuk pergi itu saya gosokin aja Mams biar rapi ya. Oke teman-teman semua, terima kasih ya buat kalian semua yang udah selalu setia ya menonton video-videonya Alilas Mam ya. Semoga kalian gak bosen dan juga semoga kalian selalu suka ya sama video-videonya Alilas Mam. Dan ini kita lanjut lagi ke video ya Mams. Ini untuk baju seragamnya anak-anak, baju perginya anak-anak. Ini saya gosok ya, karena saya nggak tega aja ya kalau misalnya untuk baju sekolah kan harus rapi ya kalau untuk sekolah. Terus baju pergi juga begitu. Jadi ini saya gosok ya. Tapi kalau misalnya untuk baju harian yang kaos-kaos gitu cukup dilipat aja ya. Insya Allah udah rapi dengan sendirinya. Dan ini saya juga minta tolong sama kakak Akila untuk bantuin saya ngelipatin kaos-kaosnya dia ya. Jadi kaos hariannya dia cukup dilipatin aja deh ya teman-teman. Oke teman-teman semua, gimana gosokan kalian di rumah? Sama banyaknya kah seperti gosokan saya di rumah? Ini tuh bener-bener banyak banget teman-teman. Saya sendiri sampai pusing nih ngelihatnya ya. Karena ini delalah Bude yang biasanya bantuin saya cuci gosok itu pas sakit ya. Jadi seminggu ini dia bener-bener gak masuk teman-teman. Ya udahlah ya, akhirnya ini gosokan saya bener-bener menumpuk begini banyaknya ya. Jadi kita ngerjain lipat-melipat dan gosok-menggosok ini ya lumayan lama juga teman-teman. Ada kali sekitar 2 jam gitu ya, karena memang ini banyak banget ya. Di sini saya juga beberapa kali istirahat Mams, jadi nggak langsung ya. Dan kalau misalnya nggak dibantuin sama Pak Suami, dibantuin sama kakak Akila, aduh saya udah nyerah deh ya. Karena memang banyak banget teman-teman. Ini tuh udah kayak gunung gitu ya. Kalau misalnya mau dilipat lagi, nggak saya gosokin, nggak saya lipat-lipat, nggak saya beresin, kok yo ruang laundrynya jadi penuh sesak ya. Dan juga saya pusing gitu teman-teman ngelihat kalau misalnya berantakan gitu ya. Ya udahlah ya, ini pas weekend adalah kerjaan kantor juga udah selesai. Jadi ini saya hari ini fokus ya mau beresin gosokan saya yang begitu banyaknya ya teman-teman. Nah ini saya juga dibantuin kakak Akila untuk beresin jilbab-jilbab instan saya ya di tempatnya ya. Dan ini kakak Akila juga lagi beresin jilbab-jilbabnya dia sendiri ya, supaya rapi di tempatnya masing-masing. Sebenarnya kerjaan menggosok itu pekerjaan yang paling saya nggak sukain teman-teman. Kalau misalnya mencuci masih lumayan ya, saya seneng ya. Tapi kalau menggosok tuh sebenarnya saya udah nyerah deh. Tapi ini ya udahlah ya, saking banyaknya mau ditaruh di tempat laundry gosok juga kok kayaknya nggak patut ya, soalnya saking banyaknya ya teman-teman. Ya udahlah ya, akhirnya berjuang sendiri untuk gosok dan lipat-lipat sendiri ya, dibantuin sama Pak Suami. Dan alhamdulillah ini udah selesai ya untuk gosok-gosoknya. Dan tadi saya dibantuin kakak Akila juga untuk narohin baju-baju yang udah selesai dilipatin, udah selesai digosokin ya ke lemari pakaiannya. Terima kasih banyak ya kakak Akila. Jadi tadi kakak Akila saya mintain tolong, kak tolong dong nih untuk baju-baju yang udah digosok, udah dilipat-lipat, taruhin ke lemarinya ya, biar rapi gitu. Jadi bunda selesai untuk pakaian yang ada di lemari juga udah rapi lagi ya. Oke teman-teman semua, ini untuk baju-bajunya Pak Suami yang gede-gede gitu, ini saya laundryin aja, laundry gosok ya. Tapi untuk bajunya anak-anak dan juga bajunya saya udah selesai tadi saya gosok dan juga sebagian saya lipatin ya Mams. Karena kalau misalnya bajunya Pak Suami itu kan ukurannya gede-gede gitu ya teman-teman. Jadi menghabiskan waktu banget untuk menggosoknya. Jadi ya udahlah ya, ini untuk baju-bajunya Pak Suami, saya minta tolong sama Pak Suami untuk dilondrin gosok aja ya. Dan ini teman-teman, bajunya masih lumayan banyak ya untuk dimasukin ke laundry gosoknya ya, masih satu keranjang. Itu tuh bajunya Pak Suami ya, satu keranjang. Jadi mau saya laundry gosok aja ya. Dan kemudian lanjut teman-teman, setelah selesai saya gosok,
sore ini lanjut saya mau beres-beres rumah ya, karena ini rumahnya juga lumayan kotor, lumayan ngeres juga, dan lumayan lengket-lengket ya untuk lantainya. Jadi sekarang aja mumpung libur ini ya, mau saya beresin sekalian, jadi nanti tinggal istirahatnya aja ya. Dan ini saya sebelum sapu-sapu, sebelum tebah-tebah juga, di sini saya mau beresin untuk area meja kerja saya dan juga area meja belajarnya kakak Akila dan adik Alisa ya teman-teman. Jadi beginilah ya Mams, aktivitas dan rutinitas saya setiap harinya kalau misalnya weekend ya. Walaupun weekend tapi kerjaan rumah itu nggak weekend ya, tapi tetap berlanjut ya. Jadi buat kita para ibu rumah tangga harus tetap semangat ya, dan juga jaga kondisi ya teman-teman, karena kan ini juga cuacanya lagi tidak bersahabat ya. Ini saya juga pas lagi dubbing ini kebetulan juga masih flu, jadi buat kalian semua untuk jaga kondisi badan, jangan lupa untuk minum vitamin juga ya, dan perbanyak minum air putih ya Mams. Kemudian lanjut saya mau ngisi tisu ya yang habis. Ini mau saya isiin aja biar nanti kalau misalnya ngambil tisu biar lebih mudah aja ya, karena ini kebetulan saya juga lagi pilek teman-teman. Jadi tisu itu berharga banget ya. Oke teman-teman semua, kemudian lanjut lagi saya juga mau sapu-sapu ya untuk area ruang keluarga. Itu untuk karpetnya tadi cukup saya tebahin aja ya, nggak saya gulung semuanya ya, cukup saya gulung sebagian aja teman-teman, karena saya ini udah lumayan capek juga ya, karena dari pagi saya juga nih belum istirahat Mams, tadi habis dari nganter belanjaan ya, lanjut masih ngerjain tugas kantor, kemudian tadi lanjut juga masih gosok baju ya, dan yang terakhir mau beres-beres rumah ya. Ini lanjut lagi saya ngelapin meja makan dulu ya Mams, dan habis ini nanti rencananya malam hari saya baru mau masak ya, karena kan seharian ini tadi udah jajan di luar ya, jadi untuk makan malamnya ini nanti saya mau masak aja teman-teman, masak yang gampang dan simple aja ya. Oke teman-teman semua, ikut terus ya video adalah Semam hari ini sampai habis. Terima kasih. Dan alhamdulillah untuk beres-beres rumahnya udah selesai. Yeay, akhirnya selesai juga ya. Dan habis ini saya mau istirahat sebentar Mams, nanti malam habis sholat maghrib rencananya saya mau masak ya. Dan ini alhamdulillah udah selesai sholat maghrib, ini saya lanjut ke dapur ya. Jadi sebelum ke dapur ini tadi saya sempat istirahat sebentar juga teman-teman. Dan rencananya malam ini saya mau masak soto aja ya Mam, soto ayam gitu kan gampang ya. Untuk ayamnya juga sebelumnya udah saya rebus terlebih dahulu, jadi tinggal bikin bumbu aja deh ya untuk soto ayamnya. Pokoknya kalau misalnya lagi capek, kerjaan lagi banyak, saya biasanya masaknya satu menu aja teman-teman, tapi udah ngelauhi gitu ya kata orang Jawa. Jadi masak satu menu yang keluarga saya juga seneng ya, yang makannya juga mereka pasti nambah-nambah ya. Oke teman-teman semua, untuk bumbu sotonya ini saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar ya, dan juga kunyit tentunya ya teman-teman. Nah ini nanti mau saya blender aja ya biar halus. Nah ini dia teman-teman, untuk bawang merah, bawang putihnya tadi juga udah saya cuci ya, kunyitnya juga udah saya cuci. Dan lanjut ini mau saya masukin kemiri dan ketumbarnya, dan habis ini mau saya blender deh sampai halus.
Dan setelah halus, ini untuk bumbunya saya gongso terlebih dahulu ya, dan juga di sini saya tambahin daun jeruk ya teman-teman biar wangi ya. Sebenarnya pakai serai juga, tapi kebetulan ini serainya pas habis ya, jadi ya udahlah ya pakai yang ada aja. Begini pun alhamdulillah udah harum, udah enak banget ini tuh, alhamdulillah nikmat banget ya. Dan kemudian lanjut ya, setelah selesai bumbunya mateng, ini saya pindahin ya ke kuah kaldunya. Tadi terlebih dahulu saya juga udah ngerebus ayamnya teman-teman untuk kuah sotonya ya. Jadi ini tuh kuahnya udah ngaldu banget ya. Tadi pagi setelah pulang dari nganterin belanjaan ya, saya sempat mampir beli ayam juga teman-teman untuk bikin soto pada malam hari ini ya. Dan ini saya tambahin juga untuk bumbu racik ya, bumbu racik untuk soto ya dari Indofood teman-teman, biar rasanya lebih mantap. Di sini saya pakainya 1 buah aja Mams. Dan saya tambahin juga gula, garam, dan penyedap ya secukupnya aja. Sambil masak sotonya itu di sebelahnya saya sambil juga ya untuk ngerebus soun untuk teman makan sotonya ya teman-teman. Di sini saya pakai sounnya 2 buah aja karena kebetulan anak-anak saya juga seneng banget sama soun ini ya. Dan lanjut lagi, di sini saya mau ngirisin untuk kolnya ya. Jadi untuk soto ini biasanya saya pakai kol ya teman-teman. Dulu almarhumah ibu saya juga kalau misalnya masak soto gitu selalu pakai kol teman-teman. Jadi sampai sekarang keterusan deh sama saya ya. Jadi saya kalau misalnya masak soto itu selalu pakai kol juga dan pakai tauge juga, sebenarnya ditambahin kentang goreng juga teman-teman. Tapi ini berhubung saya lagi males ya mau goreng kentangnya, ya udahlah ya pakai yang ada aja ya. Jadi tanpa kentang pun tetap enak ya teman-teman. Teman-teman semua, karena ada yang samaan sama saya kalau misalnya bikin soto itu pakai kobis juga, pakai tauge juga, bisa ya komen di bawah. Dan ini alhamdulillah untuk sounnya juga udah jadi. Jadi ini saya tempatin di satu wadah aja ya Mam, biar menghemat space tempat ya. Teman-teman semua, alhamdulillah ini untuk makan malam kami udah jadi. Untuk sambelnya tadi saya juga rebusin untuk cabenya ya, jadi nggak saya ulek, cukup saya rebus aja. Dan lanjut ini saya tambahin juga telur rebus ya. Jadi untuk soto malam ini sotonya itu saya tambahin telur rebus teman-teman. Nah seperti ini ya, saya bagi 2. Dan setelah selesai ini lanjut mau saya taruh ya di meja makan biar Pak suami dan anak-anak kalau misalnya makan lebih mudah aja ya, karena kan udah tersedia di meja makan. Dan ini untuk sotonya makannya cukup pakai kerupuk aja ya untuk lauknya. Dan ini dia teman-teman penampakan sotonya. Ini ada ayamnya ya di dalam kuah sotonya ya. Ya lumayan lah ya. Ini tuh alhamdulillah sedap banget. Anak-anak saya dan Pak suami juga makannya sampai nambah-nambah. Kemudian lanjut, ini saya mau beberes sedikit ya untuk area dapurnya sebelum nanti saya mau nyuapin adek Alisa ya. Jadi anak saya yang paling kecil ini nih, adek Alisa lagi kurang enak badan. Nah ini dia nyusul saya ke dapur ya. Katanya bunda ini badan saya kok meriang ya, jadi agak demam gitu teman-teman. Jadi dia minta makan, minta disuapin. Ya udahlah ya, habis ini saya lanjut ya mau nyuapin adek Alisa. Jadi kemarin itu kan saya sempat demam juga teman-teman, tapi adek Alisa ini kalau misalnya bundanya lagi sakit tetap aja ya lengket sama bundanya, tidur pun minta diklonin ya. Padahal kan kalau misalnya kita lagi flu gitu ya, kalau bisa jangan dekat-dekat, takutnya menular ya. Tapi ini adek Alisa nggak bisa gitu ya pisah dari bundanya, jadi ya alhasil adek Alisa ketularan deh flu-nya, ketularan demamnya juga ya. Dan lanjut lagi, ini saya sekalian aja mau sapu-sapu untuk area dapurnya ya, sebelum nanti terakhir tinggal nyuci piring aja teman-teman. Alhamdulillah untuk beres-beres area dapurnya udah selesai. Dan ini yang terakhir saya mau nyuapin adek Alisa dulu ya. Ini tuh tadinya berubah pikiran, dia nggak mau makan ya
namanya lagi kurang enak badan, biasanya kan anak-anak males ya moms untuk makan, tapi nih saya paksa untuk makan ya, dan baru nyobain satu suap ternyata minta lagi dan minta lagi ya. Alhamdulillah dia cocok sama soto malam ini teman-teman. Kalau untuk kakak Akila jangan diragukan lagi ya, kalian bisa lihat sendiri itu kakak Akila makannya semangat sekali ya. Dia sampai nambah-nambah itu untuk makan malam hari ini teman-teman. Saya aja lihat videonya ini sampai ketawa sendiri ya, lihat kakak Akila makan ya. Jadi dia tuh kalau makan memang semangat gitu teman-teman. Alhamdulillah makan apa aja, alhamdulillah kakak Akila itu gampang ya. Dan kemudian lanjut lagi nih, saya mau nutupin gorden ya, karena tadi saya belum saya tutupin untuk gordennya. Dan ini habis ini lanjut saya yang terakhir mau nyuci piring. Oke teman-teman semua, sekian dulu ya video Alila Semam hari ini. Mohon maaf kalau misalnya video saya masih banyak kurang-kurangnya ya. Semoga kalian terhibur dan juga bisa bermanfaat ya, walaupun sedikit. Sampai ketemu lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.